set bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Saat Rusia menggelar serangan awal ke Ukraina, Vladimir Putin tampaknya ingin mengulangi kesuksesan aneksasi Crimea pada tahun 2014 atau invasinya ke Georgia pada tahun 2008. Tetapi setelah beberapa hari, kini apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus tersebut lebih mirip dengan intervensinya di Chechnya pada Desember 1994. Saat itu, angkatan bersenjata Rusia pada awalnya tidak dapat memanfaatkan kekuatan superioritas mereka menjadi keberhasilan militer dan strategis. Ribuan tentara Rusia tidak mampu mengamankan Republik Kaukasia Utara tersebut. Kekuatan perlawanan Ukraina tampaknya telah mengubah permainan. Telah terjadi perubahan dalam pendekatan Rusia dengan bergeser ke arah penggunaan artileri dan serangan rudal yang lebih besar terhadap kota-kota besar seperti Kherson, Kharkiv, dan Mariupol. Ada kemiripan dengan intervensi Rusia ke Chechnya pada akhir Desember 1994. Saat itu, kepemimpinan Rusia merencanakan serangan lapis baja besar-besaran terhadap ibu kota Chechnya, Grozny. Rusia juga berniat untuk melakukan serangan menentukan dengan dukungan udara, mengandalkan kecepatan untuk menguasai kepemimpinan Chechnya dengan mengejutkan dan memastikan Rusia memegang inisiatif. Tetapi pasukan Chechnya telah lama bersiap dan serangan itu gagal total. Rusia seperti tidak menduga dengan tekad orang-orang Chechnya mempertahankan wilayah mereka. Serupa, Rusia sekarang tampaknya juga tidak menduga warga Ukraina begitu gigih membela negara mereka. Pengalaman di Chechnya sebenarnya juga pengulangan dari serangan ke Afghanistan. Saat itu, Soviet mengandalkan kejutan di invasi awal dan pendudukan militer jangka pendek untuk melemahkan musuh. Tetapi Soviet meremehkan tekad penduduk Afghanistan dan keinginannya untuk melawan. Soviet terbukti gagal di negara tersebut. Hal serupa yang dialami Inggris sebelumnya dan Amerika setelahnya. Saat menyerang Chechnya, Menteri Pertahanan Rusia saat itu, Pavel Grachev, mengklaim musuh akan dihancurkan dalam beberapa jam dengan kekuatan minimal. Tetapi pasukan Chechnya siap untuk menghadapi invasi. Kemajuan pasukan Rusia juga lambat karena terhambat oleh blokade sipil, kerusakan, dan juga cuaca buruk. Salah satu masalah utama bagi pasukan Rusia adalah kurangnya pelatihan dalam perang kota. Unit-unit yang terlibat dalam penyerbuan malam tahun baru 1994 di Grozny tidak memiliki pelatihan khusus dalam perang kota. Perang ini memang jarang dialami angkatan bersenjata Rusia meski mereka memiliki pengalaman luas selama perang Great Patriotic, khususnya di Stalingrad. Berbeda dengan pasukan Rusia, para pejuang Chechnya hanya memiliki senjata minimal dengan senapan mesin, granat, dan peluncur granat. Mereka diorganisir menjadi unit-unit kecil yang sangat mobile. Setelah kegagalan awal, pasukan Rusia baru mengubah pendekatan mereka dengan menghindari pertempuran langsung di Grozny. Mereka bertempur dari kejauhan menggunakan pemboman udara dan artileri besar-besaran untuk menghancurkan kota. Akhirnya mereka mendapatkan kendali pada Februari 1995. Operasi kedua Rusia melawan Chechnya yang dimulai pada 1999 sangat bergantung pada penggunaan senjata besar-besaran dan penggunaan kekuatan yang tidak pandang bulu. Pengepungan Rusia terhadap Grozny tahun 1999 hingga 2000 menghancurkan kota tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan luar biasa hingga PBB melabelinya sebagai kota paling hancur di bumi. Salah satu pelajaran terpenting yang dipelajari Rusia selama konflik 1994 hingga 1996 adalah peran penting media dalam peperangan modern. Pada awal operasi militer 1994, media Rusia mempertahankan sejumlah independensi. Mereka sering secara terbuka mengkritik tindakan kepemimpinan federal. Ini menjadikan kredibilitas angkatan bersenjata Rusia secara konsisten dirusak oleh laporan pers. Media memainkan peran utama dalam mengubah opini publik terhadap invasi. Akibatnya, saat konflik kedua diluncurkan pada 1999, arus informasi dikontrol secara ketat oleh sumber-sumber resmi. Pemerintah juga memberikan tekanan yang cukup besar kepada media untuk tidak mengkritik atau menentang kebijakan tersebut. Lalu kita lihat perang Rusia dengan Georgia.
Tidak seperti kontra pemberontakan di Chechnya, Perang 5 Hari Rusia dengan Georgia pada Agustus 2008 adalah operasi militer konvensional terhadap aktor negara lain. Mirip dengan pendekatannya di Ukraina sekarang, Rusia menyatakan bahwa invasinya dimaksudkan untuk menghentikan dugaan genosida rakyat Ossetia oleh pasukan Georgia dan untuk melindungi warga Rusia yang tinggal di Ossetia Selatan. Vladimir Putin seperti diketahui telah membingkai invasi yang sedang berlangsung ke Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melindungi warga sipil dari genosida. Rusia menggunakan elemen kejutan untuk efek penuh. Georgia tidak siap untuk intervensi militer Rusia skala besar. Angkatan bersenjata negara ini dipersiapkan untuk perang mobile dan ofensif melawan pasukan separatis di Ossetia Selatan dan Abkhazia, bukan untuk pertempuran skala besar secara simultan melawan puluhan ribu tentara Rusia di dua front pada waktu yang sama. Pemerintah dan militer Georgia dikejutkan oleh kecepatan invasi Rusia hingga tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Tindakan Rusia tampaknya mencerminkan prinsip Jenderal Alexander Suvorov tentang udivit senasit probedit, atau mengejutkan berarti mengalahkan. Dalam beberapa hari, ribuan tentara Rusia maju ke wilayah Georgia dari wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Karena tidak memiliki amunisi presisi dipandu, pasukan Rusia menyerang gedung-gedung sipil di kota-kota seperti Gori. Bagaimana dengan Crimea 2014? Kejutan dan penyitaan memainkan peran kunci dalam keberhasilan Rusia di Crimea. Hal ini merusak kemampuan Ukraina untuk membuat keputusan dan menawarkan perlawanan apapun. Kecepatan intervensi juga mengejutkan masyarakat internasional hingga mencegah tanggapan terpadu. Saat perhatian dunia terfokus pada Olimpiade musim dingin di Sochi, Moskow bertindak cepat untuk mengambil kendali atas semenanjung Crimea dengan tindakan ofensif dan menabur kebingungan. Medan Perang Suriah juga memberi warna pada militer Rusia. Suriah dianggap mewakili perubahan dalam pendekatan Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim pasukan Rusia harus belajar berperang dengan cara baru di Suriah, dan mereka telah belajar. Berbeda dengan kampanye sebelumnya, operasi Rusia di Suriah dilakukan terutama oleh Angkatan Udara dengan hanya sedikit pasukan darat yang dikerahkan. Ini perubahan signifikan dari operasi sebelumnya. Namun terlepas dari keyakinan bahwa operasi Rusia di Suriah merupakan pendekatan baru, ada sejumlah kesamaan dengan Chechnya, terutama pada pengeboman intens dan serangan udara dengan senjata non-presisi. Akibatnya daerah permukiman dan infrastruktur sipil kerap menjadi sasaran serangan. Hingga kemudian datanglah invasi ke Ukraina. Ada perkiraan sebelum invasi bahwa proses modernisasi militer Rusia yang dimulai pada 2008 dikombinasikan dengan pengalaman operasional khususnya di Suriah akan membuat militer Rusia dengan kekuatan militernya sekarang ini tidak bisa dipungkiri hampir pasti bisa mengalahkan Ukraina. Tetapi bagaimana perang ini akan dijalankan masih harus kita lihat. Apakah pada akhirnya Ukraina akan menjadi Chechnya yang akhirnya tunduk setelah luluh lantak? Semua masih teka-teki. Demikian sahabat Jizatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jizatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.